kalau kita cerita tentang Yahudi, berarti kita cerita tentang kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Sedikit saya akan sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub dulu, biar antum lebih paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ikhwan, itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Ibrahim itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Walaupun yang kita kenal hanya memiliki 1 namanya Sarah, dan memiliki budak namanya Hajar. Dia memiliki istri lain dan punya anak, ya. Tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah. Lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim, namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Ya'qub. Ya'qub ini banyak saudaranya, dan selalu ada konflik antara Ya'qub dan saudara-saudara Ya'qub yang lainnya. Lah Ya'qub ini anak Ishak yang paling saleh, yang kemudian menjadi penerus Ishak, menjadi nabi juga, Nabi Ya'qub namanya. Sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isra. Makanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian karena Ya'qub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut Israel, karena Isra itu diambil dari suka berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya abdun, dan il itu adalah Allah. Jadi artinya Abdullah, karena Ya'qub itu selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israel. Jadi penamaan Israel itu dari siapa? Nabi Ya'qub, ya. Dan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 istri, 2 sah dan 2 budak. Maksudnya yang 2 sah istri dia, dan 2 budak, dan semuanya melahirkan anak, sehingga jumlahnya menjadi 12. Lah dari salah satu istri Nabi Ya'qub namanya Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan Ya'qub kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya namanya Binyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf, sering diceritakan kan. Yusuf dizalimi saudara-saudaranya, akhirnya kemudian dibuang ke sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh para pejabat Mesir, kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memborong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Tidak ada satupun keturunan Ya'qub yang tinggal di Palestina. Semua berangkat ke Mesir, ya. Tidak ada satupun. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir, dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan, dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Lah selama Nabi Yusuf hidup, maka Ya'qub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, kemudian mereka hidup di situ, dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka beranak pinaklah orang-orang ini, yang kemudian keturunan dari 12 putra Ya'qub disebut Bani Israel, keturunan Israel, Nabi Ya'qub, ya. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai, mereka hidup senang, hidup mewah, mereka berkembang biak luar biasa.
Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, mulailah kemudian Mesir menekan mereka. Mulailah suku Kipti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir, rajanya namanya Fir'aun, mulailah menjajah Bani Israel ini. Belakangan kemudian Bani Israel menjadi budaknya Fir'aun. Budaknya Fir'aun, tertindas mereka. Karena tertindas inilah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka secara singkat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada mereka menjadi Rasul Bani Israel dan untuk mendakwahi Fir'aun. Dan subhanallah ikhwan, kita tahu bahwa di zaman Bani Israel, diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada mereka, Bani Israel ini menyaksikan 9 mukjizat besar di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Ketika mukjizat itu turun kepada bangsa Fir'aun, orang-orang Bani Israel juga melihat. Dan 9 mukjizat itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, mukjizat yang kita dikenal dengan hajar, batu. Batu yang mengeluarkan 12 mata air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aynan. Dan ketika Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa karena mereka sudah kehausan, tidak ada air, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, pukullah wahai Musa batu itu. Maka dipukullah oleh Musa batu tersebut, tiba-tiba memancar 12 mata air. Mukjizat. Dari sini mereka menyaksikan mukjizat ini. Tapi Bani Israel ini ikhwan adalah orang yang sangat keras kepala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keras kepalanya orang ini, ya. Kemudian yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya lautan. Betul-betul menyaksikan itu. Dan mereka melewati lautan. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lari dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka dihadang oleh lautan besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Dan kami wahyukan kepada Musa agar memukul dengan tongkatnya lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil adhim. Maka kemudian tiba-tiba lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 terus? Karena memang Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawahi 12 kabilah Bani Israel. Jadi mereka dikasih satu-satu mata air, satu kabilah satu. Ketika memukulkan lautan juga dibuat 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah berjalan sendiri-sendiri. Mereka menyaksikan itu, ya. Kemudian juga menyaksikan tongkat. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'ban mubin. Fa'alqi asah. Maka Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Bani Israel menyaksikannya, menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir Musa, tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian juga kekurangan makanan dan hilangnya buah-buahan, sehingga Fir'aun dan juga kabilah-kabilah Fir'aun dari kalangan Kibti, mereka merasa kelaparan, susah cari buah-buahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
walaqad aqadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minas thamarati la'allahum yadzakkarun. Dan ingatlah ketika kami memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya buah-buahan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Dan Bani Israel menyaksikan ketika orang-orang Fir'aun kelaparan, mereka justru kekenyangan. Ini mukjizat, ya. Kemudian juga tufan, angin yang sangat besar, yang kemudian banyak membunuh, menghancurkan tembok-tembok dan juga rumah-rumah. Allah katakan fa arsalna alaihim tufan. Allah kirim kepada mereka tufan, angin yang sangat besar. Kemudian juga al-jarad, di mana-mana belalang. Belalang di mana-mana, ikhwan. Di rumah-rumah, di dapur-dapur, bahkan di tempat tidur, belalang di mana-mana. Kemudian juga kumal kutu dan juga dafadi', katak dan kodok, di mana-mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan Bani Israel dan juga orang-orang Fir'aun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tapi sekali lagi saya katakan, ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel. Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka, tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah, dan kabilah itu menyembah berhala, tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah. Lihat, Allah sudah tampakkan 9 mukjizat. Harusnya mereka makin beriman, kan begitu? Ini sudah diseberangkan, lihat ada orang nyembah berhala, minta pula berhala. Bani Israel, ikhwan, inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan, dan apabila dipakai maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ. Oh, Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala. Lihat. Akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini bodoh. Sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula. Tidak cukup, ikhwatu fiddin, selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam hijrah menuju Palestina. Ketika itu, ikhwatu fiddin, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 malam untuk datang ke Bukit Saina yang disebutkan dalam Al-Quran itu Tur. Namanya ada Suratul Tur. Di situ ada bukit namanya Bukit Saina, Bukit Tur, Tur Sina. Ya. Maka Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan menyerahkan kepada saudaranya Harun. Jadi Harun itu sebagai wakil Musa supaya menjaga akidah Bani Israel
karena dia akan diturunkan kitab termulia pertama yang Allah turunkan, namanya Taurat. Nabi Musa berangkat menuju Tur, kemudian Allah turunkan Taurat, dan Allah catat Taurat dengan tangannya. Satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah langsung adalah Taurat. Maka Musa pun kemudian membawa Taurat itu pula. Sesampainya di Bani Israel, marah Musa. Kenapa? Rupanya Bani Israel yang dulu menyembah Allah, tiba-tiba mereka berubah menjadi penyembah patung sapi, namanya Samiri. Bayangkan, ditinggal 40 hari bisa kufur, padahal mereka sudah melihat 9 mukjizat besar. Bani Israel ya. Mereka sudah melihat 9 mukjizat, hanya ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa bisa kafir, menyembah Samiri, patung sapi. Maka kemudian Nabi Musa marah kepada siapa? Kepada Harun. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa marah, kemudian mengambil rambutnya Harun dan memegang janggutnya seperti ini, kemudian tarik ke depan. Kalau antum nggak ada janggutnya susah lah. Pegang kepala, pegang janggut, kemudian ditarik sama Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, ya bena la ta'khud bilihyati wa bira'si. Wahai anak saudara kandung, jangan kau ambil kepala dan janggutku. Kemudian, innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Sesungguhnya Bani Israel itu tidak menganggap aku, bahkan mereka mau membunuhku. Bayangkan ya. Sudah meremehkan Nabi Harun, mereka pula akan membunuh Nabi Harun. Jadi kalau Nabi Harun menghalang-halangi mereka menyembah Samiri, maka Harun akan dibunuhnya. Kata Harun, bisa apa aku ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal satu syariat agar mereka bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mereka diberikan pisau, dan agar mereka membunuh diri-diri mereka gara-gara mereka sudah beralih agama, menyembah Samiri. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kenapa kalian mendolimi diri kalian? Kenapa kalian berubah keyakinan kalian? Kalian sembah Samiri, patung sapi itu. Maka bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuhlah diri-diri kalian. Lihat, tobatnya zaman dulu ngeri, Pak ya. Ini tobatnya zaman dulu. Kalau orang sekarang enak tobatnya kan, orang muslim kemudian murtad, tinggal balik lagi syahadat. Orang dulu nggak kayak gitu ya, kalau murtad ambil pisau bunuh. Untung antum jadi umatnya Rasul. Ini umatnya Nabi Musa berat ya. Tobatnya megang pisau dibunuh sendiri. Maka Nabi Musa mengatakan, taatilah hukum Allah ini, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Tiba-tiba mereka mengatakan, sami'na wa asayna, ya kami dengar tapi kami bermaksiat, gak mau. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada para sahabatnya gara-gara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di akhir surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah amalan hati yang akan dihisab. Wa in tukhfu ma fi sudurihim wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dari amalan kalian, apapun yang kalian sembunyikan dari amalan kalian, maka Allah akan menghisab kalian.
Sahabat mendengar ayat ini berat. Kalau yang tampak bolehlah, kalau yang enggak tampak macam mana pula dihisab. Karena setiap orang itu tidak lepas daripada hati yang terkadang punya keinginan untuk berbuat jahat walaupun tidak sampai. Semua orang kan seperti itu. Tidak mungkin hati itu bersih terus kan mau melakukan kebaikan. Terkadang hati kita ini memiliki keinginan yang berbeda, kejahatan. Kalau yang tersembunyi akan dihisab berat bagi kami wahai Rasul. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, atakuluna kama qalat ahlul kitabaini qalu sami'na qulu sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya. Apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan ahli kitab yang disuruh oleh nabinya sami'na wa ata'na, malah mengatakan sami'na wa asaina? Katakan sami'na wa ata'na. Maka sahabat pun kemudian akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan keringanan. Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kecuali yang kalian mampu melakukannya. Turun keringanan setelah mengatakan sami'na wa ata'na ini. Lah orang-orang Bani Israel ini bukannya sami'na wa ata'na tapi sami'na wa asaina. Marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit Tur itu diangkat, ya. Kemudian berada di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting di bukit Tur ini? Coba. Bukit Tur diangkat dan mereka ada di bawahnya. Dan Allah katakan, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah gambarkan ini. Dan ketika kami angkat gunung Tur itu, ya, kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah. Diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa, kemudian diberikan nikmat yang banyak. Kalian masih kufur? Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka, barulah mereka mengambil pisau dan membunuh mereka. Oh, jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman. Itulah Bani Israel, Yahudi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani